Parihah, semoga kamu tenang di sana. Halo teman-teman online Mama Yona, selamat datang kembali di acara Mama Cita, Mama Yona bercerita. Cerita apa ya hari ini? Nah, belakangan ini tuh lagi rame banget kan berita tentang kasus-kasus pembunuhan yang cukup menyita perhatian dari masyarakat Indonesia. Mulai dari kasus kematian misterius editor Metro TV yang dari kondisi jenazah, tempat ditemukannya jenazah, sampai luka bekas tusukan, membuat orang-orang berasumsi kemungkinan besar penyebab kematiannya itu dikarenakan pembunuhan. Namun akhirnya pihak kepolisian merilis hasil penyelidikannya bahwasanya sang editor Metro TV meninggal dikarenakan bunuh diri. Dan yang gak kalah ramai juga kasus pembunuhan kakak beradik yang tewas di tangan seorang kakek pada tanggal 22 Juli kemarin di Koraka, Sulawesi Tenggara. Informasi yang beredar, si kakek ini tega membunuh kakak beradik tersebut dikarenakan sudah habis kesabarannya menghadapi sang adik yang suka membuka pagar di lahan milik kakek dan bahkan biasanya dipakai untuk tempat minum-minum. Terus si adik ini juga suka banget naik motor dengan suara digas kenceng-kenceng gitu loh, sehingga membuat cucu sang kakek terganggu dan tidak bisa tidur. Namun ramainya kasus-kasus pemberitaan tentang pembunuhan-pembunuhan tersebut membuat Mama Yuna teringat kembali dengan kasus-kasus pembunuhan yang pernah ramai dan viral beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu Mama Yuna hari ini tidak membahas lengkap kasus pembunuhan sang editor Metro TV ini juga sang kakek. Tapi hari ini Mama Yuna akan membahas kasus-kasus pembunuhan paling sadis, kejam, dan mengerikan yang pernah viral di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kalau gitu, mari langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Aku memberikan judul pada kasus yang pertama ini seperti itu karena memang kasus pembunuhan ini berkaitan dengan Gagang Pacul. Kalian yang pernah tahu kasus ini gimana? Langsung keinget lagi nggak sama kasusnya? 13 Mei 2016, seorang gadis cantik bernama Eno Parihah, berusia 18 tahun, karyawati dari sebuah pabrik plastik di Kosambi, Tangerang, Banten, ditemukan tewas mengenaskan di mes perusahaannya. Kondisi saat pertama kali ditemukan, jasad gadis malang tersebut hampir tidak mengenakan pakaian sama sekali, Hanya dalaman atas atau tank top yang masih melekat di tubuhnya, itu pun posisi tergulung sampai atas ini loh, Jadi ada dalaman atasnya tergulung sampai sini, yang lainnya tidak pakai sehelai kain pun. Dan di sekujur tubuh korban banyak sekali ditemukan luka. Ada luka sayatan dari garpu di pipinya, luka di atas bibir, luka di lehernya, luka gigitan di kedua dada korban, dan yang paling parah, gagang pacul menancap di organ vital korban. Tak berselang lama, polisi berhasil menangkap 3 orang laki-laki yang diduga kuat menjadi tersangka atas kematian Eno. Adalah Rahmat Alim, 15 tahun, yang baru 1 bulan menjadi pacar dari Eno, Imam Hapriyadi, dan Rahmat Arifin, yang merupakan karyawan di pabrik tempat yang sama dengan Eno bekerja. Mereka bertiga tega memperkosa, menganiaya, dan membunuh Eno dengan alasan dari Rahmat Alim yang merupakan pacar dari Eno ini, dia sakit hati kepada Eno karena Eno tidak mau diajak berhubungan suami istri. Sementara dari Imam Hapriyadi dan Rahmat Arifin, mereka mengaku sakit hati kepada Eno karena cintanya ditolak dan usaha untuk mendekatinya selama ini selalu diabaikan. Pada saat gagang pacul dimasukkan ke dalam organ vital Eno, kondisi Eno itu belum meninggal, Nah, saat tersangka memaksa memasukkan gagang pacul dengan cara menendang sekuatnya cangkul itu sampai masuk sekitar 90% ke dalam tubuh Eno. Saat itulah Eno meninggal. Akhirnya para tersangka dijatuhi hukuman mati. Mama Yuna rasa hukuman tersebut memang yang paling pantas untuk perbuatan keji yang sudah dilakukan oleh mereka. Eno Parihah, semoga kamu tenang di sana. Kamis 7 Desember 2017, warga Karawang dihebohkan dengan penemuan jasad tanpa kepala dan kedua kakinya dalam kondisi kosong. Adalah Siti Saidah alias Nindi, berusia 20 tahun, seorang ibu dari anak berusia 2 tahun yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut. Pelakunya bukanlah orang jauh atau perampok, tapi suaminya sendiri. Sosok yang seharusnya menjaga, bertanggung jawab pada istrinya, malah menjadi iblis. Alasannya, karena sang istri ini sering meminta dibelikan mobil dan mereka sering bertengkar mengenai kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi. Nah, saat percekcokan terjadi itulah membuat sang suami tega membunuh, memutilasi kepala dan kaki sang istri, dan membuang badan dan potongan tubuh lainnya ke tempat yang berbeda. Makanya Mama Yona kasih judul kasus ini, Suamiku Pulangkan Aku Kepada Orang Tuaku.
Ya kalau merasa si istri terlalu banyak menuntut soal materi, terus suami merasa nggak mampu untuk mencukupi, ya udah sih pulangin aja ke rumah orang tuanya. Kayak nggak ada solusi lain selain membunuh gitu loh. Namun, saat polisi mengumumkan penemuan jasad tersebut, sang suami ini berpura-pura melapor telah kehilangan istrinya. Jadi kayak coba-coba mau membodohin polisi gitu loh. Ya ketangkep lah akhirnya dia. Secara polisi kan lebih pintar dari dia. Nah, atas perbuatannya, si suami ini terancam hukuman mati dan paling sedikit kurungan penjara 20 tahun. 21 Februari 2019, Sungai Serut, Bengkulu. Seorang suami bernama Romi Sepriawan menggorok leher sang istri yang bernama Erni Susanti dikarenakan tidak diizinkan untuk melihat HP-nya. Dia punya HP sendiri loh. Aku nggak punya HP kredit kok bisa. Nah, terbakar api cemburu karena tidak diizinkan melihat HP sang istri, mengakibatkan cekcok berkepanjangan di antara pasangan suami istri tersebut. Gelap mata akhirnya membuat Romi meminjam golok ke tetangganya dan dipakai untuk menebas leher sang istri. Ngerinya sang istri ini dalam kondisi hamil 9 bulan. Melihat istrinya sudah mati karena digorok sama dia, si Romi ini jadi dokter dadakan Dia menyesar perut istrinya alias membelah perut istrinya tersebut dengan alasan mengambil bayinya. Dan memang si Romi ini berhasil menyelamatkan bayinya Tapi Romi, kamu sudah membuat bayi yang baru lahir ini menjadi piatu langsung. Bahkan sejak dia melihat dunia untuk pertama kalinya, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan sosok ibunya. Atas perbuatannya, Romi dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dikit banget ya. 2 April 2016. Yuyun, bocah 14 tahun, siswi kelas 8 SMP di Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu, menjadi korban pemerkosaan 14 orang pria. Sekitar pukul 13.31, Yuyun baru pulang dari sekolah, membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci, persiapan upacara bendera hari Senin. Berjalan pulang sendirian, melewati jalan biasa yang dia lalui, namun hari itu 14 setan yang akal sehatnya dikuasai minuman keras dan video porno mencegat Yuyun saat dia melintasi kebun karet. Yuyun dibekap, kepalanya dipukul dengan kayu, kaki dan tangannya diikat. Kemudian lehernya dicekik, lalu secara bergiliran para pelaku memperkosa Yuyun. Bahkan ada beberapa pelaku yang mengulangi perbuatannya hingga 2-3 kali. Kemudian para pelaku membuang tubuh kecil Yuyun ke dalam jurang. Saat keluarga mengumumkan kehilangan Yuyun, para setan itu berpura-pura ikut mencari Yuyun untuk menyamarkan perbuatan mereka. Namun tidak ada bau bangkai yang bisa ditutupi berlama-lama. Para tersangka pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara paling lama 20 tahun. Mengerikannya kasus yang menimpa Yuyun ini menyita reaksi dari masyarakat luas. Banyak yang menuntut para tersangka ini untuk dihukum mati. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo pun menyampaikan bela sungkawa melalui Twitternya. Sampai akhirnya beliau menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam Perpu itu memuat beragam hukuman termasuk hukuman kebiri. Yuyun sayang, semoga kamu tenang di sana. Nah, itu tadi kasus-kasus pembunuhan paling sadis, kejam, dan mengerikan yang pernah viral beberapa tahun lalu di Indonesia versi Mama Yona. Kalau kalian ada kritik dan saran, boleh banget disampaikan di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama videonya, klik tombol like dong, dan juga subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Jadi terima kasih sudah menonton video Mama Yona hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yona selanjutnya. Dadah!